Halo kawan-kawan, welcome back to the channel. Dan hari ini gue pengen ngomongin Milan ya. Gila sih di Champions League kemarin. Temen gue ngajakin nonton tuh tengah malam, Van nonton yuk bareng Liverpool versus AC Milan katanya. Enggak coy, kenapa? Karena gue tahu Milan bakalan kalah. Ngapain gue nonton gitu. Dan yang dibayangin kepala gue tuh kayak, aduh kayaknya Milan dibantai 5-0 deh gitu. Karena Liverpool tuh kuat banget coy, gegen pressing gitu kan, terus counter attack-nya cepet, umpan-umpannya akurat. Pasti Milan tuh bakalan kalah. Milan tuh udah 8 tahun loh nggak di Champions League. Sekalinya masuk Champions League satu grup sama Liverpool dan Atletico Madrid, ditambah Porto juga yang musim kemarin ngalahin Juventus gitu. Dan Milan pas kemarin gue tuh nggak nonton subuh, tapi gue langsung nonton siaran ulangnya di video.com gitu kan. Ketika nonton siaran ulangnya emang aduh kacau banget, Milan diobrak-abrik banget coy di 20 menit awal. Bingung banget mau nyerang, kepotong terus, mau counter attack kepotong juga, mau build up di press abis-abisan. Akhirnya apa? Eksploitasi sayap itu dominan banget Liverpool tuh. Dan akhirnya kan terjadi tuh TAA, nendang, diblokir sama Tomori, dan gol gitu kan. Ini mah gol pertama itu tuh udah ngehancurin mentalnya Milan. Apalagi ada penalti tuh. Aduh ngapain lagi ada penalti handsball gitu kan. Untungnya penalti gak masuk coy. Maignan bagus nih. Gue pikir Maignan belum sehebat Donnarumma sih ya performance-nya, tapi itu kiper bagus gitu kan. Liverpool di menit 20 ke atas, menit 30-an lah, itu tuh Liverpool udah gak ngepres lagi tuh. Udah kendor mungkin karena kalau di FM tuh pakai match plan kali ya. Jadinya di menit segitu tuh udah jangan ngepres dulu demi kebutuhan stamina. Tapi setelah 20 menit itu, di menit 30 sampai beres babak pertama, Milan itu ngotot banget. Ngotot banget lah, sampai terlahirlah 2 gol di menit 40. 2 gol berturut-turut dalam 2 menit. Anjir gila banget. Ketika itu ya, 2 gol itu bagi gue gol yang kelas sih. Dari Diaz diumpan ke Saele, terus dari Saele umpan ke Kessie, sodorin ke Rebic, finishing gol. Itu gila sih. Kayak Barcelona ya, kayak permainan Barcelona di eranya Guardiola gitu. Terus gol kedua juga keren. Digiring tuh sama si Rafael Leao yang mukanya itu lemes terus. Gak tahu kenapa gue Rafael Leao tuh mukanya tuh kayak gak punya semangat hidup ya. Dari gesturnya juga lari segala macam tuh kayak malah sepak bola aja. Tapi anehnya dia setiap nyetak gol, setiap AC Milan nyetak gol, dia tuh selalu terlibat gitu. Gue aneh banget nih orang nih. Bawa bola ke tengah gitu kan, disodorin ke si Rebic umpan langsung ke tengah, ditendang sama Theo, ditahan sama backnya Liverpool, disamber sama Diaz, dan gol gitu. Dan itu comeback tuh Milan ketika itu. Ketika comeback gue nonton gak happy-happy banget, karena gue tahu Liverpool bakalan abis-abisan aja di babak kedua. Ternyata bener, di babak kedua abis tuh Milan gak bisa ngapa-ngapain banget. Bahkan kena comeback ulang kan sama Liverpool kan. Yang asalnya kita menang 2-1 dibayar jadi 3-2 gitu. Nah di sini ya wajar aja ya kan, Milan belum pernah menghadapi tim sekelas Liverpool di Eropa gitu ya. Bagi gue Liverpool tuh bukan terlalu hebat untuk Milan, tapi terlalu hebat untuk Serie A gitu. Kayaknya satu Serie A tuh nggak bisa ngalahin Liverpool deh kalau lagi performanya bagus, apalagi di Anfield gitu kan. Cuman ya yang gue kaget itu Milan bisa nyetak 2 gol itu di Anfield gitu, yang belum tentu MU bisa. Walaupun Burnley bisa sih ya, bahkan menang sih. Gue nggak bilang MU lebih jelek daripada Burnley ya. Ketika itu gue lihat ekspresi para pemain Milan itu mirip sama ekspresinya Leao, lemes semuanya. Ini meleaukan diri semua atau gimana gitu ya, pada lemes semua. Ditambah lagi main di Anfield, yang mana supporter Anfield itu berisik kayak supporter bulu tangkis Indonesia, sama-sama berisiknya gitu. Sampai si Maignan grogi kan. Ini makanya anjir, Anfield ini benar-benar angker. Yang tahun kemarin tuh nggak begitu angker, sekarang jadi angker lagi gitu. Ditambah kan Liverpool lagi mencoba untuk bangkit kan. Pertandingan awal ketemu sama Liverpool yang skuadnya bagus, taktiknya juga bagus. Kalau misalkan ketemu sama Zinedine Zidane, Mourinho, Ancelotti, masih beranilah gue, karena kan kualitas skuad itu bisa dikalahkan dengan taktik. Walaupun Pirlo juga secara taktik belum sehebat Guardiola gitu ya. Cuman ya kualitas skuad mah masih bisa lah. Buktinya kan Spurs juga seri kan sama Rennes kan. MU juga kalah sama Young Boys kan, yang mana Young Boys itu apa aja? Kalah coy, ya itu kan taktik gitu kan. Kualitas skuad itu bisa dikalahkan dengan taktik kalau pelatih lawan gak jago-jago banget taktiknya.
Nah, Klopp ini taktiknya bagus, skuadnya bagus juga. Gimana cara ngelawannya, coy? Tapi di pertandingan awal ini bagus buat naker nih. Naker tim terkuat di Eropa kayak gimana? Seenggaknya Milan jadi tahu secara mental nih. Anjir, Eropa tuh levelnya emang beda gitu. Jadi harus sungguh-sungguh, harus lebih sungguh-sungguh lagi, dan bisa mencetak 2 gol kemarin itu keren banget sih. Di 2 pertandingan berikutnya kan akan melawan tim parkir bis ya, Atletico Madrid dan Porto gitu. Jadi ya semoga Milan bisa lebih membongkar pertahanan lawan. Cuman hati-hati juga, Atletico tuh counter attack-nya keren banget. FC Porto parkir bis jelas. Jadi ya kita lihat nantilah. Tapi tetap gue pesimis Milan lolos grup ini ya. Ya nggak apa-apa, mendingan pesimis daripada optimis udah jumawa duluan terus gak lolos ya. Kayak tahun kemarin tuh, tim yang kayak gitu tim apa tuh? Di awal musim Milan ini belum terkalahkan dan selalu menang ya. Jadi belum kalah, belum seri gitu. Di beberapa pertandingan terakhir di Serie A, gue nggak tahu 3 pertandingan ya. Dan Pioli ini menurut gue berkembang dengan sangat baik gitu. Beberapa pemain sekarang tuh jadi bagus kayak Sandro Tonali. Seandainya waktu ngelawan Liverpool Tonali diturunin dari awal, mungkin pertahanannya agak-agak kuat ya. Karena Tonali itu kan badannya gede ya. Badannya gede, defensifnya juga luar biasa. Kelihatan Thiago juga di body ya. Langsung mental gitu kan. Kemarin tuh mereka bisa nyetak gol. Dalam 5 menit itu Milan mainnya kayak Barcelona di era Guardiola itu, tapi cuma 5 menit doang ya. Sisanya itu bapuk udah. Cuman dari situ gue punya harapan gitu sama Pioli gitu kan. Padahal di awal-awal Pioli ini benar-benar dibully nih sama fans-fansnya Milan yang katanya Pioli ini dalam bahasa Sanskerta atau Yunani atau apapun itu artinya itu mediocre apalah gitu. Terus pernah gagal melatih Fiorentina, pernah gagal melatih Inter Milan, Lazio atau banyak lagi gitu kan. Dan sekarang Milan sudah berada di Eropa gitu. Di musim kemarin pun Milan menjadi runner up. Menurut gue tidak ada pelatih yang bisa membawa Milan ke runner up selain Pioli di 7 tahun terakhir gitu kan. Ditambah di musim kemarin itu cobaannya banyak banget loh. Banyak pemain yang cedera loh. Theo Hernandez cedera, Ibrahimovic cedera, Rebic juga pernah cedera, terus Calabria juga pernah cedera, beberapa cedera, bahkan Pioli itu sempat survive memainkan beberapa pemain lapis 2 gitu. Krunic sering main, terus dulu tuh masih ada Hauge ya. Jadi menurut gue ini pelatih bisa membawa Milan menjadi runner up di musim kemarin. Boleh juga nih. Problemnya dengan Pioli itu adalah konsistensi kan. Kayak musim kemarin aja Milan berada di puncak klasemen itu kan sampai mid season ya, itu cukup lama tuh. Tapi lama-kelamaan drop sampai posisi 6. Dan pada akhirnya di detik-detik akhir gitu ya. Di penghujung musim Milan berhasil naik menjadi runner up gara-gara Napoli kalah. Thank you Gattuso. Dan akhirnya Napoli sekarang masuk ke UEL ya. Milan jadi berada di runner up dan itu wow, itu luar biasa banget sih runner up untuk tim seperti AC Milan yang sudah lama ingin mengembalikan kejayaannya, dan Pioli disepelekan sama fansnya itu wah sangat-sangat dramatis ya. Jadi gimana nih buat fans-fans Milan yang udah ngebully Pioli, malu nggak lu? Kalau gue sih malu ya. Gue cukup puas dengan aktivitas transfer yang sekarang karena Milan cuman beli 2 pemain yang di atas 10 juta ya, yaitu Tomori dan Maignan. Sisanya itu murah-murah semua. Terus mendatangkan Yacine Adli seharga 8 jutaan dari Bordeaux, akan join musim depan karena sekarang dipinjemin lagi. Yacine Adli itu merupakan salah satu wonderkidnya FM dan kayaknya sih bagus ya. Gue pernah lihat mainnya di Bordeaux juga bagus gitu, di beberapa highlight gitu ya. Terus mendatangkan Balotore, yang mana kalau Balotore itu gue liatnya di PES sih, di PES speednya kenceng ya. Cuman kalau di FM gue belum pernah lihat juga. Dari squad depth juga bener-bener lebih siap sih sekarang ya. Kayak di kanan kan udah ada Florenzi dan Calabria, ditambah juga dengan Conti, walaupun kayaknya Conti gak akan pernah dimainin sih. Terus back tengah udah ada Tomori, Gabbia, dan Romagnoli, Kjaer gitu kan. Terus di sebelah kiri udah ada Theo Hernandez dan Balotore. Ya udah ya, siap kiri Balotore doang. Terus CMF nih, di tengahnya kan pakai 2 CMF ya, atau 2 DMF, yaitu ada Franck Kessié, Bakayoko, Benacer, dan Tonali. Ditambah juga dengan Krunic yang bisa jadi tengah, bisa AMF juga bisa. Nah di sebelah kanan itu ada Casti dan Saile. Dan di sebelah kiri itu ada Rebic dan Leao. Di tengah ada Diaz dan Mesias. Mesias gue penasaran juga nih mainnya kayak gimana. Di depannya itu ada Giroud,
Ibrahimovic, dan Pietro Pellegrini. Menurut gue 3 pemain ini berkelas semua nih. Terutama Giroud. Giroud itu sudah berpengalaman menjuarai Piala Dunia, menjuarai Champions League, dan dia udah punya mental lah di level dunia ya. Terus Ibrahimovic udah jelas itu mah, walaupun udah tua banget 40 tahun. Harusnya dia udah waktunya main di Liga 1 Indonesia ya, 40 tahun mah. Nah, yang bikin gue penasaran itu adalah Pietro Pellegrini, karena pemain ini adalah wonderkid FM dari tahun kemarin sampai sekarang. Sekarang sih nggak terlalu ya. Tahun kemarin sih yang keren bangetnya tuh, dibeli sama AC Milan seharga 1 juta. Gue bersyukur banget karena akhirnya ada regenerasi ya, Milan beri pemain muda gitu. Jadi semoga Pietro Pellegrini ini nasibnya nggak seperti Cutrone ya, yang ditransfer kemana-mana tapi nggak jadi apa-apa juga. Iya jelas, mediocre Milan. Siapa yang tahu Balotore? Siapa yang tahu Kalulu? Siapa yang tahu Bakayoko atau Maignan? Gak ada yang tahu. Mereka tuh belum teruji kualitasnya. Cuman dengan adanya Pioli, gue lihat nih, Pioli ini jago banget membakar semangat pemain. Sekarang tuh Milan kelihatan nih dari kualitas skuadnya, Milan tuh punya keinginan untuk menang. Kelihatan dari lawan Lazio, lawan Liverpool, walaupun kalah 3-2 dari Liverpool, tapi gue puas banget sama performancenya Milan karena pemain-pemainnya itu punya keinginan untuk menang dibandingkan waktu ditanganin sama Montella, terus Giampaolo, apalagi si toxic ya, terus Gattuso gitu. Waktu zaman Montella tuh bener-bener ngandelin Suso, yang mana Suso juga nanggung skillnya. Terus di zaman Giampaolo nggak jelas, itu emang toxic tuh pelatih tuh. Kenapa? Bahkan Gazidis aja marah ke Maldini gara-gara pernah ngerekrut Giampaolo sebagai pelatih gitu. Gattuso tuh berhasil membakar semangat para pemain gitu ya. Cuman Gattuso tuh taktiknya parkir bis. Jadi si pemain-pemainnya itu udah punya keinginan untuk menang, cuman taktiknya parkir bis ya, gimana mau menang ya, maksimal juga bisa bertahan ya, seri harusnya ya. Dengan Pioli, nah Pioli ini bisa mengendalikan emosi pemain, bisa ngebakar semangat mereka, bisa membuat pemain-pemain itu punya keinginan untuk menang, ditambah lagi punya taktik yang menyerang bagi gue. Karena ketika lawan Liverpool, Milan gak parkir bis, tapi ya ngepres, ngejar, wah semangat banget lah, sampai balik ke belakang, bolak-balik depan tuh, mereka tuh kayak bener-bener punya inisiatif tinggi gitu, benar-benar punya keinginan untuk bertanding gitu kan. 2 gol ke gawang Liverpool itu menjadi pertanda bahwa Milan tuh bisa main bagus loh gitu kan. Lihat aja build up-nya bagus banget coy. Bahkan menurut gue itu lebih bagus daripada gol-golnya Liverpool gitu. Nggak ada gol Liverpool yang ngebongkar pertahanan kayak gitu. Paling golnya mau salah, tapi itu pun karena pemain Milan terlalu maju ya. Kalau gue lihat sih ya 2 gol Milan itu keren banget ya. Dari situ gue berpikir Milan bisa kembali lagi kejayaannya bersama Pioli. Nah ini suatu cerita yang menarik nih ya. Milan terpuruk banget selama 8 tahun. Pioli juga ngedapat kerjaan selama berapa lama dan mendapatkan predikat pelatih mediocre. Milan pun sama ya. Milan tuh sudah tidak diperhitungkan lagi di Eropa. Siapa Milan di Eropa? Nggak ada yang takut lawan Milan coy. Nah pelatih dan klub ini sama-sama terpuruk nih. Sama-sama berusaha untuk bangkit. Jadi kalau misalkan Milan berjaya bersama Pioli, itu akan menjadi cerita yang menarik. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Thanks for watching.